Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah Al-Qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para habaib, para syaraif, segenap zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita untuk mencintai dan memuliakannya, para alim ulama, para tuan-tuan guru, segenap tokoh agama yang saya cintai dan saya muliakan, wabil khusus sahibul hajat, tuan guru kita Kiai Haji Ahmad Mubarak beserta keluarga besar beliau, yang semoga dan senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan walafiat, diluaskan rezekinya, diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran di dalam membimbing umat ini menuju kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati segenap para tamu undangan, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Bapak Kapten kita tercinta, hadirin wal hadirat, jamaah majlis peringatan Haul Sayyidil Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, yang semoga dan senantiasa di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita dengarkan bersama qori kita melantunkan salah satu firman daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang ciri daripada wali-walinya Allah. Di antaranya beliau menyampaikan satu ayat, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali-walinya Allah itu la khaufun, sedikit pun tidak memiliki rasa takut, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak memiliki rasa sedih dalam hal urusan min umurid dunia sama sekali. Para walinya Allah itu tidak memiliki ketakutan dan kekhawatiran dengan urusan-urusan dunia. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang alim dan orang-orang yang arif, mengetahui betul bahwa tidaklah Allah menciptakan semua makhluknya kecuali dengan jaminan-jaminan yang nyata dalam urusan rezekinya. Pertama. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah ma'rifat bahwa tidaklah menimpa seseorang kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Dan yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang selalu berhusnudzon, baik sangka dengan Allah dan dengan seluruh makhluk-makhluknya Allah, karena mereka tahu tidaklah bergerak satu debu sekalipun kecuali dalam pengetahuan dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kemudian bagaimana kita akan meneladani daripada para wali-walinya Allah kalau kita tidak pernah menuntut ilmu.
kita bisa memahami dan meneladani beliau di majlis-majlis beliau para walinya Allah. Di akhir zaman yang seperti ini, salah satu pesan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau guru sekumpul yang sebentar lagi juga kita akan rayakan peringatan haul beliau, insyaallah yang ke-16 19. Beliau berpesan di akhir zaman, kata beliau, janganlah memandang kecuali kepada orang soleh. Janganlah engkau datang dan berkunjung kecuali ke tempatnya orang soleh. Janganlah engkau duduk dan berkumpul berhimpun kecuali di majlis-majlisnya orang soleh. Karena zaman-zaman seperti ini adalah zaman yang banyak sekali fitnah. Kalau kita tidak mengikuti orang-orang yang soleh, tentu kita akan banyak sekali melakukan kesalahan dan jauh daripada jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nasihat dan pesan daripada sahibul khal As-Sayyidil Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, beliau ini paling sering menekankan soal baktinya anak kepada orang tuanya. Hampir semua majlis, hampir di semua tempat beliau sangat mengingatkan hal yang seperti ini. Ada salah satu kalam beliau mengatakan, barang siapa seseorang yang memuliakan ulama dari golongan ulama-ulama yang terkenal, masyhur dan viral, tapi beliau tidak menghormati, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, itu sama seperti orang yang menggunakan sorban tapi tidak pakai baju, tidak pakai celana. Bisa dibayangin, ada orang pakai bulang tapi kada berselawar, enggak ya Pak? Semua orang pasti akan mengatakan orang gila. Kenapa? Karena mereka telah mendahulukan fadilah daripada fardiyah. Mengunjungi ulama, memuliakannya itu adalah satu keutamaan, betul. Tapi memuliakan orang tua itu adalah fardiyah, kewajiban bagi kita semuanya. Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri juga mengatakan, ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya orang tua bagimu itu ada 3. Ini pesan beliau. 1, orang tua yang telah melahirkan. 2, orang tua yang telah mendidik dan mengajarkan engkau dengan ilmu-ilmu agama. Yang ketiga adalah orang tua yang anaknya engkau nikahi, yaitu mertua. Lalu beliau mengatakan, hati-hatilah dengan orang tuamu, karena sesungguhnya kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya itu akan menurun kepada nasab dan keturunannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada anak durhaka kepada orang tua, tengok nanti anaknya. Anaknya juga akan durhaka kepadanya. Berlanjut sampai kepada anak cucunya kalau kita tidak segera menghentikannya. Berbahaya. Dan ketika di zamannya Nabi SAW ada satu kejadian, ini sebenarnya kalau kita lihat bukan bentuk sebuah kedurhakaan, tetapi ada sangkal hati seorang ibu kepada anaknya, dan dia adalah seorang sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Namanya Alqamah, seorang sahabat yang tidak pernah sholat kecuali bersama Nabi Muhammad SAW, berjamaah bersama Rasulullah. Di mana Rasulullah berperang, dia juga ada di situ. Di mana Rasulullah berada, dia selalu berkhidmat dan berbakti kepada Rasulullah. Ketika Alqamah menikahi seorang wanita, ada satu kejadian yang membuat sangkal hati daripada ibundanya. Suatu saat Alqamah pernah datang dari sebuah pasar membelikan oleh-oleh untuk istrinya. Lewat di depan mamanya. Biasa namanya mama selalu kepo, pingin tahu apa yang dibawa anak.
Sejak kejadian dan saya tahu mengenal tentang sejarah itu, saya nggak pernah lagi kepo dengan anak saya. Apa yang dibawa saya nggak pingin tahu, takut sakit hati. Kelihatan kemudian Alqamah lewat, ibunya curiga bawa apa nih? Ternyata oleh-oleh makanan, kue yang lumayan mahal, bagus untuk istri tercintanya. Ketika ibunya tanya, kau bawa apa nak? Anaknya menjawab, bawa oleh-oleh mak. Adakah untuk mama? Ada. Dijulung lawan mamanya bukan roti yang mahal tadi, tapi gumbili. Tahu gumbili? Napa gumbili? Hah? Pohong, jawau. Hah? Unjuy. Kelihatan betul orang tabing nih. Dikasih sama mama. Ketika mama lihat di kamar istrinya, roti, sakit hati. Oh, kain nikah anakku nih lebih mementingkan istri daripada aku nang mama tua ini sudah nih. Sangkal hati lawan anaknya. Saat terjadi detik-detik sakaratul maut kepada si laki-laki tadi ini, apa yang terjadi? Seorang tadi tidak bisa membaca syahadat, nggak bisa baca syahadat. Para sahabat laporan, ya Rasulullah, ini Alqamah kayaknya parah sakitnya dan menjelang akan kematiannya, tapi tidak bisa mengucapkan syahadat. Maka kemudian Rasulullah pun datang menengok keadaannya, betul. Kata Rasulullah, langsung tahu Rasulullah ini dosa kena kepada ibunya. Ini pasti dosa sama ibunya. Dosa yang lainnya nggak ada kayaknya. Sholat berjamaahnya luar biasa, taat luar biasa. Satu tok itu tadi pernah kejadian. Apa kata Rasulullah? Wahai ibu, maafkanlah anakmu ini. Kalau engkau ridho, insya Allah Allah mudahkan dia untuk sakaratul maut dan dia akan bisa baca syahadat. Kata ibunya, enggak ya Rasulullah, ulun sudah sangkal hati sama anak ulun dibedakan ya Rasulullah. Inya beri roti yang enak untuk istrinya, tapi gasan ulun gumbili. Kada ya Rasulullah, sampai kapanpun ulun kada ridho. Kata Rasulullah, benar engkau dari itu? Benar ya Rasulullah. Marah sudah. Kata Rasulullah sama sahabat, ayo kumpulkan kayu bakar wah ini. Semua orang suruh cari kayu bakar. Ketika kayu bakar dapat, dikumpulkan, ditata, Alqamah mau ditaruh di atasnya, kemudian suruh Rasulullah bakar ini Alqamah. Ibunya langsung teriak, ya Rasulullah, kau apakan anakku? Kata Rasulullah, bakar aja. Bapak sudah hidup kalau sudah tidak dapat ridhonya orang tua, mau jadi apa kita ini? Sedangkan ridhonya Allah itu terletak pada keridhoannya kedua orang tua. Murkanya Allah juga terletak pada murkanya kedua orang tua. Lalu si ibu kemudian, karena dia adalah seorang ibu yang telah mengandungnya 9 bulan 10 hari, melahirkannya antara hidup dan mati, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku ya Rasulullah. Mana ada seorang ibu yang tega melihat depan mata anaknya dibakar hidup-hidup. Kata Rasulullah, kalau engkau mau maafkan, kami tidak jadi membakarnya. Oke lah ya Rasulullah, aku maafkan, aku lupakan semuanya. Diangkat sama Rasul, suruh baca syahadat, bisa. Makanya kata Habib Salim As-Satiri, dosanya seorang anak kepada orang tua, Rasul pun tak mau untuk menolongnya. Ini pesan-pesan beliau. Yang kedua, beliau berpesan, hadirilah olehmu majlis ilmu. Seandainya engkau tidak menjadi orang-orang yang alim dan mempunyai ilmu, setidaknya engkau pernah menuntut ilmu kepada orang-orang yang alim. Karena sesungguhnya orang yang mengajar dan orang yang belajar berada dalam satu lingkaran yang sama. Ketika Allah mencintai orang alim, maka orang-orang yang menuntut ilmu kepada orang yang alim ikut juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, beliau berpesan, kata beliau, tidak akan dapat seorang murid itu yang namanya futuh. Futuh ini artinya dibukakan oleh Allah, namanya futuh. Setiap orang itu bagi orang-orang yang salikin, orang-orang yang berjalan menuju Allah
bitariqah, dengan tariqah yang benar, mengikuti salafun salih, maka mereka biasanya punya syekh foto. Walaupun syekh fotonya itu orangnya sudah meninggal dunia, tidak akan mendapatkan foto keterbukaan hati, keterbukaan ruhani bagi seorang murid kecuali 3 hal, kata beliau. Beliau mengutip kalamnya Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad sahibul ratib. Apa kata beliau? 1, seseorang tidak akan mendapatkan foto kecuali orang tersebut adalah orang yang senantiasa menangis, beristighfar di tengah malam. Dia akan mendapatkan foto. Dia tadarruan wa khufyan, dalam keadaan dia merendahkan dirinya di hadapan Allah, banyak menangis, banyak memohon ampun kepada Allah fi waktu sahar. 2, beliau mengatakan juga bahwa tidaklah seorang murid itu akan mendapatkan futuh kecuali senantiasa mengunjungi orang-orang yang soleh, mengunjungi orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga, tidaklah orang itu menjadi futuh kecuali mereka ringan tangan dan dermawan. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dilanjutkan lagi oleh qari tadi, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Para wali-walinya Allah itu adalah orang-orang yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, lahumul busra. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Berbahagia. Pesannya guru sekumpul itu hampir-hampir akhir sudah pengajian beliau, Jarsidin, aku pesan lawan ikam berataan murid-muridku, anak-anakku, jadilah kamu orang-orang yang berbahagia. Jadilah kamu orang yang senang, himo, karena Allah ketujuh benar dengan hamba-hambanya yang berbahagia. Mudah-mudahan dengan barokahnya para wali, khususnya barokahnya Al-Habib Salim bin Abdullah Syafiri, semua kita diberikan kebahagiaan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa mereka jadi orang-orang yang berbahagia? Di antaranya pernah disebutkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, wallahu mabtulitu bibaliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'amin. Kata Sayyidina Umar, tidaklah Allah menimpakan kepadaku musibah kecuali Allah memberikan kepadaku 4 kenikmatan. Bayangkan, orang kena musibah, tapi kata Sayyidina Umar, bersamaan dengan musibah itu Allah beri 4 kenikmatan. Makanya benar Allah katakan dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusron. Diulangi lagi sama Allah. Apa yang dimaksud oleh Sayyidina Umar? Tidaklah Allah memberikan kepada kita itu baliyah, bala, bencana, kesulitan, kesusahan dan lain sebagainya, kecuali Allah berikan kepada kita itu arba'un ni'am. Sayyidina Umar menjelaskan, yang pertama, awaluha idza lam takun fi dini. Yang pertama, kata Sayyidina Umar, aku lihat semua bala dan bencana yang menimpaku ini untungnya bukan urusan agama. Bala dan bencananya urusan-urusan dunia. Di antaranya urusan-urusan badan wal mal, urusan badan dan urusan harta. Mungkin sakit, mungkin juga urusan kekurangan harta. Kan tidak ada yang urusan agama. Saya tanya coba, apakah orang yang miskin itu nggak bisa sembahyang? Halo?
Apakah orang yang miskin gak bisa sembahyang? Lebih banyak orang miskin yang sembahyang daripada orang sugih. Apakah orang yang sakit tidak bisa berzikir? Tidak. Lebih banyak orang yang sakit yang berzikir daripada orang yang sehat. Karena ketika sehat lupa berzikir, tapi ketika sakit bujur-bujur berzikir. Ya Allah, mati aku deh ya Allah, gara-gara sakit. Jadi yang pertama katanya Sayyidina Umar, untungnya bala dan bencana itu hanya menimpa badanku atau menimpa hartaku, tapi tidak mengenai agamaku. Di sini Sayyidina Umar ingin mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya bencana yang sebenarnya adalah bencana yang engkau bawa sampai mati, yaitu bencana agama. Kalau nggak bisa sembahyang, itulah bencana. Kalau sampai tidak bisa zikir, itu bencana. Kalau sampai tidak bisa hadir majelis taklim, itu bencana. Kalau sampai tidak senang solawatan, itu bencana. Tapi kalau urusan-urusan badan dan harta, itu urusan-urusan kecil karena tidak terbawa mati. Yang kedua, catat baik-baik, nanti Guru Mubarak ada pertanyaan, biasanya begitu. Yang kedua kata Sayyidina Umar, idlam takun a'zama minha. Aku ketahui bahwa bencana-bencana yang datang kepadaku itu tidak lebih besar daripada bencana agama. Gak ada apa-apanya. Contoh, ada orang sakit, parah sakitnya. Kalau sudah mati sembuh apa enggak? Sembuh apa enggak? Sembuh. Buktinya infusnya dicabut. Gitu, waktu sakit dipasang infus, tambah darah, tambah oksigen, selang banyak. Ketika mati, kata dokter cabut. Oh berarti sembuh sudah. Karena nang sembuh-sembuh kada berinfus lagi. Berakhirlah semua penyakit itu dengan kematian. Tapi tidak akan pernah berakhir musibah agamamu dengan kematian. Justru engkau bawa sampai di hadapan Allah. Yang nggak sembahyang nggak selesai itu, malah justru nanti di situ dapatnya dia. Yang ketiga, wasalith idza lam takun muharraman ridha biha. Ternyata musibah-musibah yang menimpa kita daripada musibah min umurid dunya tidak menghalangi kita dari mendapatkan keridhoannya Allah. Justru itu jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dicaci maki orang, difitnah orang, diasingkan orang, diusir orang, dighibah orang, atau yang lainnya musibah, justru mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala jika kita ikhlas, sabar, rela menerimanya, insya Allah. Dan yang keempat kata Sayyidina Umar, warabi'u anni arju thawaba 'alaiha. Justru dengan musibah-musibah itu aku betul-betul bisa mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Sayyidil Habib Salim bin Abdullah Syatiri, berapa kali beliau ini di dalam perencanaan pembunuhan dari orang-orang komunis, orang-orang Yaman. Beberapa kali sudah menjadi target pembunuhan. Kenapa? Karena beliau itu adalah ahli fikih. Beliau ini adalah orang alimnya tarin, yang di rumahnya itu sampai tidak kelihatan temboknya kecuali kitab. Datang orang kepada beliau, saking banyaknya kitab di rumahnya, ada yang tanya begini, ya Habib, ini kitab sebanyak ini sudah pernah dibaca belum? Saking banyaknya. Kata Habib Salim As-Satiri, coba rubah pertanyaanmu, jangan itu. Rubah gimana Bib? Coba tanyakan kepadaku ini, Bib, ini kitab sudah dihafal semua apa belum? Itu bukan tidak dibaca, sudah dihafal apa belum? Saking banyaknya kitab, dan beliau luar biasa dalam soal keilmuan. Nah, pesan-pesan beliau luar biasa. Dan beliau memang paling tidak suka dengan urusan rokok. Beliau menjelaskan khusus tentang masalah siwak, 120 manfaat siwak.
Habis itu beliau mengatakan 120 mudaratnya rokok, kata beliau. Jadi ketika setiap pengajian beliau memang selalu membaiat orang-orang supaya tidak merokok. Memang banyak rokok-rokok ya. Itu banyak murid-murid beliau ketika baiatan ini kabur, mungkin termasuk beliau. Supaya tidak berjanji untuk tidak merokok. Banyak murid-murid beliau yang waktu itu baiat untuk tidak merokok tapi di rumah melanggar. Apa yang terjadi? Muntah. Tanya sama beliau. Muntah. Karena ikut baiat untuk tidak merokok tapi dia melanggar. Makanya kata guru-guru orang-orang tarim mengatakan salah satu daripada ujian seorang murid yang keluar dari ma'had atau dari pesantren, pertama kali diujinya adalah ketika dia meninggalkan wirid. Itu sudah. Nah ini mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang mencintai ulama, mencintai para wali-walinya Allah, lalu bisa meneladaninya. Ingat saudaraku, di dalam kehidupan beragama ini jangan diolak-walik, kata bahasa Jawanya ini. Ada yang namanya fardiyah, ada yang namanya fadilah. Ziarah kubur kepada orang-orang yang soleh itu fadilah, artinya keutamaan. Tapi mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kubur itu hukumnya wajib. Karena Rasulullah mengatakan Al-Qais, orang yang cerdas itu adalah orang yang beramal soleh, mempersiapkan bekalan yang banyak sebelum datangnya kematian. Berarti wajib. 2. Mencintai atau memuliakan orang-orang yang soleh. Senang dengan orang soleh, pajang foto, berkunjung, atau kemudian salaman sampai dicium bolak-balik, itu fadilah utama. Tapi mengikuti dan meneladani beliau dari ilmu, akhlak, ibadah dan perjuangannya itu adalah satu kewajiban. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang bisa mengikutinya. Membaca Al-Quran itu fadilah, tapi mengamalkan isi Al-Quran adalah kewajiban. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini adalah termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah sebagai pencinta para wali-walinya Allah. Karena tidak ada kerugian sedikit pun bagi orang-orang yang mencintai orang-orang soleh. Lebih-lebih adalah mencintai para walinya Allah. Sebagai penutup, saya ingin menceritakan sedikit untuk menambah kecintaan kita kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada seorang raja Hindu yang jatuh cinta dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, padahal tidak pernah ketemu. Setiap malam dia mengundang para ulama untuk membaca manakibnya di rumahnya. Sampai suatu saat raja ini pun sakit, lalu kemudian meninggal dunia. Karena raja tadi ini adalah raja yang beragama Hindu, biasanya kemudian harus dibakar sampai jadi debu. Maka ketika beliau meninggal, semua sudah dipersiapkan. Kayu, alat-alat untuk membakar sudah disiapkan. Taruh di atas, dibakar. Sampai kayu bakarnya habis, itu raja sehelai rambut pun tak tersentuh api. Tidak bisa dibakar. Lalu kemudian mereka bingung semuanya. Kayak apa ini raja kita ini? Apa sudah tidak diterima lagi sama dewa-dewa kita? Karena tidak mempan dibakar. Coba-coba tanyalah sama teman-teman raja. Kebetulan raja ini sering berteman dengan ulama tadi. Ketemu dengan ulama, kata ulama, tunggu saya mau istikharah dulu. Apa yang harus kita lakukan? Karena raja tidak mempan dibakar. Istikharah ulama, dapat jawaban. Kata ulama, ada perintah dari langit, hanyutkan raja ini ke sungai. Jadi bukan dibakar lagi, tapi hanyutkan, buang ke sungai.
buang ke sungai. Malamnya itu ada orang kalau di situ hulu namanya di sono hilir. Nah ini sudah mulai di hilir, mulai dari sana hulu ya, hulu sungai, sini hilir sungai. Nah, mengalirnya ke laut itu. Di hilir itu ada seorang murid daripada muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu mimpi kedatangan Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tuan Syekh Abdul Qadir berkata, wahai muridku, nanti berangkatlah engkau ke sungai. Akan ada satu jenazah yang dihanyutkan di sungai. Ambillah. Lalu engkau mandikan, kafani, solati, makamkan dia sebagaimana seorang mukmin dan muslim, karena dia adalah pencintaku. Karena dia adalah pencintaku. Betul sudah amanatnya. Tuan Syekh berangkat ini ulama pinggir sungai. Benar, ternyata ada yang hanyut. Diambil, benar, ternyata seorang raja. Dengan pakaian rajanya dihanyutkan ke sungai. Diambil sama beliau, dimandikan, dikafani, disolati. Habis itu tanya. Habis sudah dimakamkan, beliau tanya. Dalam mimpinya mimpi lagi dia. Tuan Syekh, ini kan raja Hindu. Gimana ceritanya dia harus aku yang nyolatin, mengkafani, memakamkan sebagaimana seorang muslim? Kata Syekh Abdul Qadir, ini orang sudah Islam. Waktu dia mau mati, Allah kasih dia husnul khotimah karena mahabbahnya kepada seorang walinya Allah. Masya Allah. Tuh, mahabbahnya saja menyebabkan dia itu menjadi orang husnul khotimah. Begitu juga yang dikhawatirkan. Walaupun banyak amal dan ibadah, tapi memusuhi para tuan-tuan guru, memusuhi wali-walinya Allah, musuhin orang-orang soleh, yang dikhawatirkan adalah su'ul khatimah. Dah mulai hari ini lepaskan itu. Jangan sampai kita musuhin tuan-tuan guru kita, apalagi wali-walinya Allah. Berharap mudah-mudahan kita husnul khatimah. Lalu Syekh Abdul Qadir mengatakan dia muslim. Sebelum mati dia telah bersahadat. Dan ketahuilah wahai muridku, dia adalah pencintaku. Dan tahukah engkau, seluruh pencinta-pencintaku tidak akan pernah tersentuh oleh api, baik dunia lebih-lebih kelak di akhirat. Masya Allah, ini baru pencinta. Padahal dia adalah seorang raja Hindu. Apalagi kita yang sudah muslim, yang mencintai para wali-walinya Allah. Mudah-mudahan sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahad. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cinta. Mudah-mudahan cintanya kita kepada beliau Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, cintanya kita kepada para wali-wali yang lain akan membuahkan berkumpulnya kita kelak dengan beliau semuanya. Amin. Allahumma amin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hada minni wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.